pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada kita semua yang percaya tentang kenapa dia berbicara, "Aku memberimu damai sejahtera." Kita mulai dari Matius 5 ayat 9. Silakan. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Berbahagialah, kata Tuhan, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Ketika saya ulang sekali lagi, saudara melihat saya saat ini, saudara melihat layar Zoom saya, saudara sedang melihat anak Allah. Begitupun saya melihat kamera saudara, saya sedang melihat anak Allah. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Kenapa Yesus Kristus memberikan kita damai sejahteranya? Dikatakan apa? Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia. Karena Yesus pada saat itu mau naik ke sorga. Jadi damai sejahtera yang Yesus punya sekarang ada di mana? Di dalam saudara-saudara dan saya. Makanya hati-hati. Jangan ketika saudara-saudara menghadapi satu masalah berkata apa? Kayaknya damai sejahtera nggak ada deh. Enggak. Karena damai sejahtera yang saudara punya itu adalah apa? Miliknya Yesus Kristus. Itu sudah ada di dalam saudara-saudara dan saya. Yesus mengulang lagi. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Bukankah ini dahsyat? Damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan. Sama seperti Bapa Sorgawi mengutus Yesus, demikian juga sekarang, bukan nanti, sekarang. Aku, Yesus, mengutus saudara-saudara dan saya. Jadi kita semua ini diutus. Kita semua ini memiliki damai sejahteranya Yesus Kristus. Jadi jikalau kita mempelajari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kalian akan mendapatkan pikiran-pikiran Yesus Kristus mengenai murid-muridnya, yaitu mengenai saudara-saudara dan saya. Yesus mengharapkan kita semua melakukan sesuatu dengan apa? Kerajaan Allah yang telah, bukan akan, yang telah Dia berikan kepada kita. Di mana kerajaan Allah? Ada di dalam saudara-saudara dan saya. Dalam Matius 10 ayat 12 sampai 13. Silakan baca. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Kenapa? Karena ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka.
Salam apa yang saudara-saudara perkatakan? Saudara-saudara ingat tadi kita sudah baca di Yohanes bahwa saudara-saudara itu adalah orang yang membawa damai sejahteranya Yesus. Jadi waktu kita bertemu orang atau kita masuk rumah orang, rumah di sini melambangkan apa? Pribadi orang. Rumah di sini mengatakan apa? Karena Yesus berfirman, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu bait Allah. Jadi waktu kita ketemu orang, kita mengatakan apa? Damai sejahtera Allah menyertai. Apalagi kita bisa perkatakan, damai sejahtera Allah ada dalam rumah ini. Waktu kita memperkatakan itu, bukan kita lagi. Siapa? Yesus yang ambil alih. Ketika kita melihat dalam satu rumah tangga seringkali terjadi pertikaian, kita datang ke rumah itu, kita cukup memperkatakan damai sejahtera Allah ada dalam rumah ini. Nah sekarang nanti ya, saya udah kasih di awal, nanti waktu penutup doa, kalian pribadi lepas pribadi mau memperkatakan damai sejahtera Allah ada di mana? Dalam kesehatan kalian, dalam rumah tangga kalian, dalam pekerjaan kalian, itu tergantung iman kalian. If you believe, jika kamu percaya, itu terjadi. Nah, Yesus perintahkan kepada kita sebagai murid-murid untuk membawa damai sejahteranya. Yang pertama apa? Kita beri salam. Dan waktu kita beri salam, kata Tuhan apa? Itu turun atas mereka yang menerima. Kalau mereka nggak terima, salam itu kembali kepada kita. Nah, dia atau Yesus tidak hanya berbicara mengenai rumah, tapi kota. Tadi kita baca, ya. Nah, kota ini ketika kita masuki sebuah kota, kita memperkatakan damai sejahtera Allah ada dalam kota ini. Di dalam diri kita sebagai murid-murid Yesus, Tuhan sudah memberi kita kemampuan. Tuhan sudah memberi kita otoritas. Tuhan sudah memberi kita kekuatannya. Jadi ingat, kita tidak lagi mencari-cari otoritas, kuasa, atau kekuatan Tuhan dengan berpuasa. Enggak, itu pengajaran sesat. Karena saudara-saudara sudah memiliki itu semua. Tinggal kita mengaktifkan kuasa itu. Bagaimana caranya mengaktifkan? Ketika mulut saudara-saudara mulai berkata-kata. Aku diberkati. Aku disertai Tuhan. Saudara-saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Tapi dengan iman percaya. Setiap bangun tidur memperkatakan, aku mengucap syukur. Aku orang yang disayang Tuhan. Aku orang yang dipilih Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah apa? Ambasador. 2 Korintus 5 ayat 20. Saya ulang dan ulang lagi supaya itu meresap di hati dan pikiran kalian. Ambasador adalah siapa? Utusan-utusan Kristus di dunia ini. Nah, bagaimana saudara mengaplikasikan, mengaktifkan posisi saudara-saudara di dunia ini kalau saudara penyakitan? Bagaimana saudara-saudara mau mengaplikasikan firman Tuhan kalau saudara-saudara penakut? Bagaimana saudara-saudara mau memperkatakan atau mengaplikasikan firman Tuhan kalau saudara-saudara nggak percaya? Berarti saudara-saudara punya setan. Kan saya udah pernah pelayanan pengusiran itu semua. Kalau masih ada itu semua, saudara-saudara harus masuk dalam doa puasa. Karena Yesus sendiri yang berfirman, jenis ini ketika murid-murid tidak percaya, harus diusir dengan apa? Doa dan puasa. Jadi doa dan puasa bukan mendatangkan kuasa, tapi untuk penghancuran ketidakpercayaan. Kita semua sudah diberi kuasa Yesus Kristus, tergantung saudara-saudara, if you believe, ya. Jadi ketika saudara-saudara masuk dalam satu tempat, satu kota, satu rumah, siapapun itu, atau ketemu manusia, siapapun itu orangnya, perkatakan, damai sejahtera Allah ada di tempat. Inilah pelayanan
yang Yesus Kristus berikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya. Ya, Ia mau kita untuk dapat menunjukkan kerajaan Allah dimanapun saudara-saudara dan saya berada. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi cara hidup kita tidak berubah? Orang harus melihat kita berubah dulu, baru dia berubah. Kalau kita tetap hidup secara dunia, orang yang kita sampaikan firman Tuhan nggak mungkin bisa menerima itu. Karena apa? Orang melihat apakah kita ini membawa damai sejahtera Allah atau tidak. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan dunia. Beda. Ya. Dalam hal ini, Yesus berbicara tentang damai sejahtera itu ada kesembuhan di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya. Ada kuasa mengusir setan atau roh jahat. Ini semua ini yang tadi saya sebutkan termasuk di dalamnya. Yesus berkata apa? Saya Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia kepada saudara-saudara dan saya. Tapi Yesus memberikan damai sejahtera ini tidak kepada sembarangan orang. Dia memberi hanya kepada murid-muridnya yang percaya, yang mau menerimanya. Ya. Damai sejahtera tidak perlu dia bawa ke sorga, karena di sorga tidak ada pertikaian, tidak ada sakit penyakit. Jadi diberikan kepada kita. Damai sejahtera ini yang menjaga saudara-saudara dan saya bertahun-tahun. Tapi itu ditutupi iblis supaya saudara-saudara tidak tahu. Sehingga ketika saudara-saudara sakit, saudara-saudara terpuruk. Saya seringkali kesaksian pribadi, saya nggak mau kesaksian orang. Ya, waktu bagaimana saya sakit, saya perkatakan kehidupan di tulang-tulang kaki saya, dan saya bisa berjalan. Nah, ketika saya tahu kebenaran ini, menurut Yohanes 8 ayat 32, ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran apa? Bahwa pagi hari ini saudara-saudara tahu bahwa saudara-saudara membawa damai sejahtera Allah. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Ketika saudara-saudara mendoakan orang sakit, ketika saudara-saudara sakit, ketika ada masalah keuangan, ketika ada apapun, mulut saudara mulai memperkatakan, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupanku, ada dalam rumah ini, ada dalam kesehatanku, dan lain-lain. Saya aplikasikan itu. Kalau Yesus melawan iblis dengan firman, begitupun kita. Kita harus mencontoh cara Yesus hidup di dunia. Karena firman-Nya mengatakan, sama seperti Yesus, begitupun kita ada di dunia ini. Jadi apapun perkataan-perkataan Yesus, itu harus keluar dari mulut saudara-saudara dan saya ketika iblis menaruh masalah. Jadi bagaimana saudara-saudara mendapatkan damai sejahtera itu? Hanya datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang memiliki damai sejahtera itu. Jadi kita tidak mencari damai misalnya ke mall untuk hati senang. Kita tidak mencari damai dengan menyanyi-nyanyi dunia agar hati senang. Itu adalah perbuatan yang sesat. Jadi bagaimana mendapatkan damai sejahtera itu? Ketika kita datang kepada Yesus. Yesus bicara apa? Ketika Bapak memberi dia damai sejahtera, Yesus memberikan itu kepada saudara-saudara. Jadi damai sejahtera itu dapat ditransfer. Nah, saudara-saudara, sebagai muridnya Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang membawa damai sejahtera itu. Jadi ketika saudara-saudara memperkatakan
mengatakan damai sejahtera bagimu, saudara-saudara sedang mentransfer. Ketika saudara-saudara masuk ke dalam satu rumah, saudara-saudara sedang membawa damai sejahtera daripada Yesus. Sekarang saya bertanya, apakah saudara-saudara mencari-cari hadirat Tuhan? Mencari Tuhan? Tentu saja tidak. Karena dia sudah di dalam saudara-saudara dan saya. Di mana hadirat Tuhan? Ada di dalam kita. Waktu kita masuk ke satu tempat, waktu kita masuk ke satu kota, kita sedang membawa hadiratnya Tuhan. Itu harus saudara-saudara pahami. Karena banyak pengajaran di luar mengatakan, waktu saudara mau pelayanan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain, masuk dulu doa bahasa roh 10 jam, baca firman Tuhan. Enggak, itu ajaran sesat. Dia sudah di dalam saudara. Kuasanya sudah di dalam saudara. Yang saudara lakukan apa? Mulut berkata-kata. Ketika mulut berkata-kata kebenaran firman Tuhan itu jadi, karena mari kita baca lagi. Yesaya 55 ayat 11. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Satu hal yang harus ada di hati dan pikiran saudara-saudara, saudara-saudara itu apa? Orang yang diutus Tuhan. Saudara-saudara itu adalah orang yang membawa hadirat Tuhan. Saudara-saudara itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk ngapain? Usir setan. Saudara-saudara itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk ngapain? Menyembuhkan orang sakit. Memberitakan Injil atau kabar baik. Itulah saudara-saudara. Jadi jangan lagi ada dalam hati dan pikiran saudara-saudara, aduh kayaknya saya nggak bisa nih ngusir setan, gimana ya caranya ya? Yesus udah di dalam saudara loh. Saudara bergerak, Yesus bergerak. Saudara diam, Yesus diam. Karena apa? Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam saudara-saudara dan saya menunggu ketika mulut kita mulai berkata-kata dengan iman firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada mujizat. Ingat, ketika saudara-saudara mulai berkata-kata firman, yang keluar itu api. Karena firman Tuhan adalah api. Dan iblis tahu bahwa saudara-saudara dan saya adalah utusan-utusan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus tahu, kita ini membawa apa? Damai sejahtera, bukan pertikaian. Ketika orang bertengkar, kita datang ke rumah itu, cukup memperkatakan, damai sejahtera Allah ada dalam rumah ini. Nah, masalah demi masalah yang saudara-saudara hadapi, itu disebabkan ada pekerjaan roh jahat atau setan. Yesus ketika menghadapi persoalan yang dia hadapi di firman Tuhan, dia cukup berkata apa? Damai sejahtera. Ketika ada badai, damai. Jadi kita pun harus berkata demikian. Hal yang kedua yang menyebabkan masalah, tadi yang pertama setan atau roh jahat, yang kedua apa? Ada masalah karena ada roh ketidakpercayaan. Karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di mana imanmu? Berarti nggak ada iman. Kalau orang tidak ada iman, di situ ada setan. Karena apa? Saudara-saudara
tidak mempergunakan iman saudara-saudara untuk melawan setan. Padahal Tuhan bilang apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi di awalnya Tuhan berbicara, tunduklah kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana iman itu terjadi? Ketika saudara-saudara baca firman dengan mulut bersuara. Roma 10 ayat 17 mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan berdoa dulu kalau belum dengar firman. Ini telinga harus dengar dulu. Baca firman jangan mingkem. Karena itu kehendak setan. Kalau mulutnya mingkem, kita baca saya dulu begitu. Supaya apa? Tidak beriman. Tapi ketika mulut kita mulai berkata-kata, iman timbul. Baru berdoa. Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu dia. Yesus berbicara dengan jelas. Karena Tuhan melihat hati. Dia melihat hati murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ingat, di dalam diri saudara-saudara dan saya sudah ada kuasanya Yesus Kristus. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur karena Engkau telah memberikanku tenaga dan kuasa. Aku terima damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Aku terima, aku orang yang diutus Tuhan. Kemanapun aku melangkah, sebagai garam dan terang dunia, aku membawa hadirat-Mu. Itu harus keluar dari mulut saudara-saudara dan saya. Jangan pelayanan dari rumah, oh saya di sini udah, pokoknya saya ngomong beginilah firmannya. Pokoknya doanya begini. Ingat, doa jangan dikarang-karang. Doa itu adalah hubungan, relation. Kita ngobrol sama Tuhan. Doa itu harus berbeda. Kalau doanya sama, basi. Kata Tuhan, kalau berdoa, jangan bertele-tele. Apa maumu? Kalau saya kesaksian saya terlalu banyak, waktu kita cuma 1 jam. Oke. Jadi, jangan datang ke Tuhan dengan nangis. Nangis tidak bikin mujizat. Ya. Jangan datang ke Tuhan dengan mengeluh. Tuhan nggak mau. Iblis akan terus mengganggu saudara-saudara. Sampai apa? Sampai saudara kehilangan damai sejahtera itu. Ingat, Kitab Yohanes mengatakan iblis itu adalah siapa? Pencuri. Dia mau mencuri damai sejahtera saudara. Membunuh, membinasakan. Iblis kasih penyakit ke saudara supaya saudara mati. Penyakit itu saya udah pernah sharing sebelumnya, adalah ular di dalam tubuh saudara yang terus tumbuh. Ketika mulut saudara-saudara mulai memperkatakan penyakit ini, rasa nyeri ini, mati. Keluar dari tubuhku, tercampak ke laut. Karena siapa yang ngajarin? Bukan saya. Markus 11 ayat 23. Sekali lagi, biar saudara-saudara lebih mengingat, silakan. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, kata Yesus pagi hari ini, barang siapa percaya, dia berkata kepada gunung. Saudara-saudara semua punya gunung, saya juga punya gunung. Jadi kita nggak berkata kepada Tuhan, ya. Oh Tuhan Yesus sembuhkan aku, Tuhan Yesus usir setan ini. Enggak, karena kita hidup di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Tuhannya di luar, mereka teriak
kepada Tuhan yang di luar. Tapi kita di perjanjian baru, kita berbicara kepada gunung Tuhan suruh. Karena dia sudah di dalam saudara-saudara dan saya. Jadi kesembuhan itu terjadi dari dalam saudara keluar, bukan dari luar ke dalam. Ketika saudara-saudara mulai berkata-kata. If you believe, kata Tuhan. Ya. Bagaimana doa kita dijawab? Apakah ada pengajaran bilang tunggu ya? Ntar tahun depan belum waktunya. Ini Yesus berbicara. Saya ulang sekali lagi. Markus 11 ayat 24. Silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Sekali lagi Yesus Kristus bicara waktu di dunia. Percayalah. Kapan? Bahwa kamu telah, bukan akan. Telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Jadi waktu kita berdoa, ketika kita bicara amin, saat itu kita mempercayai sudah menerima jawaban doa kita. Nggak peduli setan mau ngomong tuh lihat yang kita perkatakan it is finished. Karena itu perkataan Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus berkata sudah it is finished, kenapa saudara masih menanggung penyakit? Orang udah selesai kok. Kalau Yesus sudah menanggung dosa saudara, kenapa saudara masih merasa sebagai orang berdosa? Kalau Yesus sudah menanggung kutuk saudara, menurut Galatia 3:13, kenapa saudara masih ikut pelayanan kutuk pelepasan ABC? Kecuali, ada kata kecuali, saudara dengan senang hati ke dukun, itu harus pelepasan. Nah, sekarang, dari yang saya sharing, saudara-saudara sudah memiliki damai sejahtera ketika saudara percaya. Saudara-saudara adalah orang yang membawa hadirat Tuhan. Tuhan itu pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu sang penyembuh. Tuhan itu sang pencipta. Ada di dalam saudara-saudara dan saya. Jadi nggak usah cari-cari di luar. Nggak usah berpuasa ini itu. Ingat, puasa saudara lakukan jangan kehendak saudara. Harus tanya kepada pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kecuali saudara-saudara tidak percaya. Masuk doa puasa untuk penghancuran roh ketidakpercayaan. Nah, contoh yang kedua yang saya kasih tahu ya, ketika saudara-saudara hatinya lagi mangkel, lagi kesel, ya, bertemu dengan seseorang yang saudara tidak tahu itu orang diutus Tuhan, ngobrolnya biasa, tapi tiba-tiba seperti masalah itu hilang. Nah, itulah orang yang diutus Tuhan. Paham nggak? Dia itu orang yang membawa damai sejahtera. Tapi ketika kita ketemu dengan orang, ketika kita curhat, dia komporin kita, itu membawa hadirat setan. Apalagi ketika orang itu berkata, lu ingat nggak? Kalau ada orang yang bilang begitu, enggak, gue nggak ingat, lu aja yang ingat. Karena Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Ngapain kita nginget-nginget? Apalagi pekerjaan-pekerjaan setan. Ya, nggak usah ingat. Apalagi ingat perkataan-perkataan dokter, ngapain? Yang Tuhan seru renungkan kita apa siang dan malam? Firman-Nya menurut Yosua 1 ayat 8. Tuhan berbicara lagi dengan jelas di Amsal 4 ayat 20 sampai 22 yang menjadi kesembuhan dan kehidupan apa? Firman. Ketika firman itu saudara baca, taruh di lubuk hati yang paling dalam, kata Tuhan, itu yang menjadi kesembuhan dan kehidupan saudara-saudara. Kenapa? Ketika sakit, ketika ada masalah, mulutnya mulai memperkatakan firman Tuhan. Jadi apapun permasalahan yang saudara-saudara hadapi pagi hari ini, gunung apapun, katakan apa? Damai sejahtera Tuhan
yang ada padaku berkuasa atas situasi ini. Waktu memperkatakan itu, saudara-saudara harus apa? Yes, it is finished, iblis, nggak ada lagi. Saya sudah putus hubungan denganmu, iblis. Saya nggak mau mendengar suaramu. Kalau dulu saudara intim dengan iblis, kemanapun saudara melangkah, iblis pasti mengikuti. Sekarang katakan, iblis, aku tidak mendengar suaramu. Jangan pernah menerima suara-suara negatif. Ya, jika saudara-saudara mengetahui bahwa saudara-saudara adalah orang yang diutus Tuhan, ya. Kemarin saya nulis di grup, kalau saudara-saudara baca, apa? Wahyu 5 ayat 10. Tangkap ini. Apa, Bu? Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Amin. Siapakah mereka di sini? Saudara-saudara dan saya. Kita adalah imam-imam. Kita adalah apa? Raja di bumi. Saya waktu dengar firman Tuhan ini, hati saya tuh genggam gempita loh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa baru sekarang saya tahu firman ini? Karena selama ini saya hidup secara dunia. Saya nggak dengar suara Tuhan. Saudara-saudara tahu? Kalau saya tanya sama saudara-saudara, apakah saudara-saudara murid Yesus? Iya. Kalau seorang murid pasti mendengar suara gurunya. Yang jadi masalah, udah dengar belum suara gurunya? Mendengar suara Tuhan yang pertama melalui firman-Nya. Itu ciri-ciri seorang murid. Kalau kita males baca firman, berarti saudara-saudara sedang menerima perkataan iblis. Nggak usah baca tuh. Ingat firman itu sendiri adalah Yesus. Ya. Jadi ketika saudara-saudara tidak bisa tidur malam hari, jangan ambil pil tidur, jangan. Perkatakan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah ada di dalamku. Aku tidur nyenyak malam hari ini. Bersama Tuhan yang menjagaku. Itu firman. Baru tidur. Saya kalau mau tidur seringkali ngomong. Udah kelar berdoa. Saya tidur bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidur. Nggak mimpi buruk. Nggak terkejut. Nggak macem-macem. Karena waktu mau tidur, saudara-saudara memperkatakan demikian. Dan jangan lupa memperkatakan apa? Aku tutup bungkus, aku rendam, aku tenggelamkan tidurku, kamarku, kasurku, bantalku dengan darah Yesus. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang masuk kamar kalian, apa pembantu, apa teman. Kan kita nggak tahu dia bawa roh jahat. Jadi harus selalu kita memperkatakan, bukan hanya tutup bungkus, itu bisa bocor. Aku rendam, aku tenggelamkan. Jadi kita direndam, ditenggelamkan dengan darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Karena Yesus mengalahkan iblis dengan darahnya. Menurut kitab Wahyu, iblis dikalahkan ketika kita apa? Satu, dengan darah Yesus. Kedua, dengan apa? Kesaksian. Jadi di grup kita, apapun yang saudara alami harus bersaksi. Waktu saudara bersaksi berarti apa? Sedang mempertontonkan iblis bahwa dia kalah. Iblis itu tidak punya kuasa. Karena dia sudah diremukan, dikalahkan di atas kayu salib. Dia cuma bisa apa? Menipu kalian. Ya, antara lain nih, dia kasih dulu pusing. Padahal Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Nah kita seringkali sebagai orang percaya langsung, kepala saya pusing, kenapa ya? Bukannya berdoa atau dia tengking, itu si setan, ini malah telepon teman, kenapa ya, kok saya pusing?
pusing banget tuh. Aduh, ini minum Panadol apa minum apa nih ya? Kan itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan apa? Pergi, usir, roh pusing, keluar, tercampak laut. Aku tidak izinkan kau ada dalam tubuhku. Saudara-saudara mengizinkan kalau saudara-saudara mulai memperkatakan kenapa pala gue pusing. Kenapa pusing itu bisa masuk? Karena ada celak. Tuhan bilang jangan buka celak. Celaknya dari mana? Ketika marah-marah, ketika berkata-kata negatif. Orang sakit itu ada apa? Ada setannya. Kisah para Rasul 10 ayat 38 jelas Tuhan berbicara. Coba dibaca. Kisah Rasul 10 ayat 13, Bu. 38. 38, maaf. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Amin. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua, bukan satu, semua orang yang dikuasai iblis. Jadi orang sakit, di samping karena pola hidupnya yang kacau balau, Tuhan bilang apa? Dikuasai iblis. Jadi kalau saudara-saudara pelayanan untuk orang sakit, yang pertama diusir apanya? Iblisnya. Nanyanya sama siapa? Roh Kudus. Kalau mau melayani orang sakit, jangan langsung aku tungking keluar, itu salah. Ya, Roh Kudus, kenapa nih orang lumpuh? Nanti Roh Kudus akan berbicara di roh saudara. Kan saudara murid, pasti dengar. Ya, Tuhan berbicara di mana? Di roh. Tuhan berbicara mana? Audible. Tuhan berbicara di mana yang pertama? Firman. Jadi kalau Roh Kudus mengingatkan, misalnya satu kata aja, zina. Berarti orang itu berzina. Atau satu kata, tidak mau mengampuni. Berarti orang itu sakit karena tidak mau mengampuni. Usir dulu roh itu. Baru perkatakan kesembuhan. Ya. Jadi kita semua tahu bahwa kita ini dipilih Tuhan bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara belum lahir. Menurut Efesus 1 ayat berapa? Ayo, masih ingat saudara-saudara? 3 atau 4? 4. Silakan dibaca. Efesus 1. Silakan dibaca. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Allah telah memilih sebelum dunia ada. Berarti di tahun 2000 ada yang namanya ABC ABC. Nah, kenapa kita nggak ngerti? Karena iblis mau menghancurkan gambar diri saudara-saudara dan saya. Saya juga dulu nggak ngerti, saya dipilih Tuhan. Saya juga dulu nggak ngerti. Tadi kan Tuhan tulis, kudus. Kita orang kudus. Karena apa? Banyak pengajaran di gereja-gereja mengatakan dikit-dikit kamu terkutuk, kamu tidak beriman, kamu orang berdosa, dan lain-lain. Ya. Jadi pagi hari ini, saudara-saudara tahu bahwa saudara dipilih Tuhan, bahwa saudara-saudara orang kudus, bahwa saudara-saudara adalah utusan-utusan Kristus di dunia, bahwa saudara pembawa damai sejahtera, bahwa saudara-saudara pembawa hadirat Tuhan, bahwa saudara-saudara adalah raja. Sekarang saya tanya, sebagai raja, bagaimana sikap saudara? Apakah penyakitan? Sebagai raja, bagaimana sikap saudara? Apakah selalu menangis? Orang yang hidup dalam kemiskinan masih hidup di dalam kutuk. Itu harus pelepasan, ya. Karena kita nggak tahu nenek moyang melakukan apa. Nah, kita baca sekali lagi Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Silakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Amin. Ya. Damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang, kata Tuhan. Aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya itu diampuni. Tapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin.